Halo guys, balik lagi sama gue Tasa Saputri, host dari Engine Plus TV. Nah, hari ini gue mau bahas soal Brio turbonya dari Engine Plus nih, si KBS panggilannya. Jadi kemarin gue udah habis cobain mobil ini drag race 2 kali, 2 seri. Nah, yang pertama tuh sempet dapet piala di kelas 16 detik, terus habis itu Engine Plus bikin upgrade lagi, jadi main di kelas 15 kemarin pas Sentul itu dapat base-nya di 15.2 dengan RT 200 tuh kemarin. Jadi ternyata fun fact-nya adalah mobil ini ternyata udah dari tahun 2020. Wow, bisa dilihat ya ruang mesinnya udah kotor banget kayak gini. Mobil ini tuh udah lumayan cukup lama dan ini dipakai terus hampir tiap hari, kilometernya aja udah 45.000. Mobil gue aja kilometernya di tahun yang sama 14.000. Oke, kita langsung bahas aja nih, kenapa sih nih mobil bisa reliable banget, rahasianya apa sih? Kita mendingan panggil aja langsung Mas Teguh. Tarik. Oke. Perkenalkan, ini adalah sebagai yang sebagai yang iya, ngecun, yang menikmati. yang menikmati, yang mikir ya. Yang mikir juga. Oke. Ini mesinnya masih tetap standar kan? 1.200. Iya, tetap masih standar, nggak diapa-apain. Internalnya masih standar semua. Ini standar beneran kan? Soalnya kan ada beneran. yang standar beneran apa? Standar beneran kalau ini. Standarnya Engine Iya. Plus sih gitu kan. Kali ini Standar beneran standar beneran. Terus tampilan kan udah kelihatan juga. Iya. Jadi kaki-kaki tuh nggak ada yang dirubah sama Mas Teguh. Jadi kaki-kaki Masih tetap standar dari pabrik. Masih standar. Bahkan velgnya itu masih velgnya RS 15 kan? Iya. Mesinnya sih standar, cuman semuanya biar gak standar nih. Pakainya Craftman Turbo. Craftman Turbo itu semacam turbo kit ya. Dia produksi buat si Brio ini supaya istilahnya tampilan standar biar nggak standar, performanya naik, sama pemilihan kualitas bahan-bahannya ya biar awet selama berapa nih? 3 tahun. Ini udah 3 tahun lebih 3 tahun dipakai lebih. tiap hari, sampai sekarang sih nggak ada kendala ya. Daily ya, buat race Waktu ya. race kemarin kita. Dan kita ya. kemarin race itu bukan gue doang yang bawa, tapi Mas Teguh juga bawa dan sama Parsa Autokits juga bawa ya. Ya, Jadi kita bawa juga. bener-bener beberapa orang yang nyobain. Nah, Dan mobilnya performanya oke sih, mantep sih. pemilihan part-partnya kita nggak part sembarangan, termasuk turbonya Garrett. Nah ini juga. Nah, turbo Ini itu Garrett. nggak cuma asal sembarangan yang turbo-turboan nanti dipakai sebulan kemudian sininya bocor, sininya bocor ya gitu kan. Jadi ini nih pakai Garrett GT20. GT20. Ya, terus biasanya krusial di sini nih. Kalau kita pakainya sembarangan asal bubut sono bubut sini dilas pecah. Nah, ini kita pakai CNC billet. Ini buat di header. Karena panas tertingginya nanti ada di sini nih. Begitu keluar dari mesin, panas tertingginya di sini. Ini materialnya harus krusial banget. Materialnya harus kuat. Nah, ini di sini. Nah, ini rahasianya juga nih. Terus ini kayak racunnya, ini rahasia kualitas baiknya nih. Iya, kan? iya. Kita bikin sependek mungkin biar flow-nya langsung dapat sini. Makanya dapat tenaga tuh di bawah ada ngisi terus. Intercoolernya itu kita desain semepet mungkin sama throttle, sedekat mungkin. Jadi udara yang dingin di sini masuk langsung, nggak ada muter kemana-mana ya. Biasanya kalau pasang turbo kan ada muter sini di depan, ini langsung. Jadi nanti leg-legan nih. Iya, hampir dibilang nggak ada lag. Tapi emang pas dibawa buat race sih aman sih. Aman. Nggak ada lag ya sih. Dia sudah nyobain mobil banyak, gimana? Bener sih. Kadang soalnya kalau yang turbo yang udah diapa-apain, powernya gede banget, itu cenderung lebih suka banyak lagnya. Nge-lag, kita nunggu dulu baru masuk bus gitu. Kalau ini hampir dibilang nggak ada nge-lag. Injektor di sini dia kita upgrade juga, pakainya DW injektor. Pipingnya kita juga milihnya nggak asal piping sembarangan, karena nanti kalau sembarangan sininya pecah ya. Benar. Sama si wastegate-nya juga ya. Ya, Udah blow off-nya pakai Turbo Smart. Jadi si Craftsman Turbo ini kan turbo kit nih ya. Bener. Itu dia dapetnya berarti udah si Garrett tadi. Ya, dapat tadi header, terus downpipe dapat. Downpipe-nya juga CNC kita full. Flanknya CNC, kitanya custom sendiri sih. Terus sama ini intercooler dapat blow off,
wastegate dapat, Wastegate semua. termasuk bus meter ada di dalam pun dapat. Sama si ECU-nya ECU-nya tadi. Max ECU mini dapat. Nah, injektor juga udah dapat. Jadi Injektor udah paket. udah semua lah ya, Udah sama semua. instalasi Iya. dan dyno before after Iya, tadi. Gimana tuh before after tuh? Ya mesin standar kita dyno dulu, HP-nya berapa, terus udah pasang turbo kita dyno lagi karena biar tahu nih perbedaannya itu seberapa, nggak ngawang-ngawang. Kalau KBS berapa? Kalau KBS itu Hasil standarnya Brio itu sekitar 70 WHP. Ya kadang kan mesin ada yang 70, ada yang 71, Ya. ada yang 69, ya beda-beda dikit lah. 70 WHP. Ini kemarin 146 WHP. Pantesan enak banget ya. Iya. Pantesan bisa 15.2 waktunya kemarin. Nah si gearboxnya sama koplingnya Kopling ada upgrade karena kalau kopling standar pasti slip. Kita upgrade ke spek yang di atasnya, yang diameternya lebih gede. Ini kebenaran kalau yang ini pakainya D series. Masih standar tapi makanya masih empuk, masih dipakainya. rasanya tetap rasa kopling standar sih, ya, rasanya kopling nggak kayak standar. kopling racing. Ya, cuman diameter platnya aja kita gedein biar gak slip. Gearbox Gearboxnya standar. standar semua ya. Standar semua. Mesin standar, gearbox standar, kopling aja yang udah pernah kita ganti. Sama kalau kayak gini mounting perlu ini nggak sih? Mounting sebenarnya tergantung selera ya. Kalau ini sih masih standar karena kalau udah diganti yang Piu yang itu keras di dalam geter itu kan nggak nyaman juga karena mobil buat harian. Kan biar racing. Ya, Oh, enggak, enggak enggak, enggak. Iya iya benar. Tapi kalau KBS tuh mountingnya masih standar. Masih standar. Jadi masih standar pun masih mampu, masih sanggup. Itu Kalau doang sih, dari ya. penampilan ya, ini masih bener-bener standar semua. Standar. Jadi kayak kaki-kaki masih sama. Masih sama. Terus apa ya, velg juga nggak Velg diganti kayak gini enggak. kan hari-hari. Pelek kayak gini hari-hari. Terus mufflernya juga muffler Muffler belakang masih standar. standar kan? Iya, standar. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kayak apa aja sih yang didapat dari Craftsman Turbo, ya kira-kira tadi yang Mas Teguh jelasin. Tapi yang jelas kualitas barang-barangnya yang dikasih di sini di Engine Plus, barang-barangnya tadi Barangnya, yang ya. berkualitas, Ya. dipilihin satu-satu tuh semuanya emang yang berkualitas, makanya waktunya bisa segitu. Karena nggak mungkin bisa segitu sih waktunya kalau misalnya barang-barangnya nggak Iya, benar-benar. ya maksudnya dari turbonya aja nggak pakai itu aja pasti kan waktunya juga lain Iya. dong. Sama kesan pesannya hari-hari soalnya Mas Teguh nih yang pakai buat hari-hari buat dailynya. Hampir kayak mobil standar ya. Iya, Nggak ada dipakai, nggak ada apa-apa, nggak ini sih. Pernah ada trouble nggak selama ini? Selama ini untuk engine-nya sih nggak. Udah kemana-mana, alhamdulillah sih nggak ada masalah. Perawatannya pun masih ya ganti oli di mana aja juga bisa. Kan olinya basicnya juga sama, masih kayak standar. Turbonya juga hampir nggak ada perawatan, yang penting rajin bersihin saringan udara, udah. Bensinnya apa? Bensinnya Pertamax turbo. Kalau mau di downgrade bisa pakai Pertamax, Pertamax. cuman rasanya mungkin nggak sekenceng ini ya. Agak beda jauh rasanya. Tapi pokoknya buat pemakaian harian fungsinya masih ya kayak mobil biasa aja Mobil kan. standar biasa. Bedanya adalah lebih kenceng. Ya, itu doang. Kemarin ada cerita lucu waktu di Sentul balapan. Betul. Ini kan ada launch controlnya by the way mobilnya. Nah, Jadi orang-orang tuh kayak mungkin bingung kayak kok ada mobil Brio standar, tapi bisa ikut drag race tuh ngapain? Soalnya dari luar kan ini standar banget. Iya, Yang benar. seri yang pertama Yang seri ikut pertama. kita nggak ganti ban, nggak ganti velg, nggak ganti knalpot juga nggak ya. ganti knalpot juga. Jadi bener-bener standar. tampilannya kayak gini. Heeh. Jadi pas lagi ngantri gitu kayak gue buka kaca kan sambil nunggu kayak ada yang bilang tuh Brio-nya ada launch controlnya tuh, suruh kayak gitu. Soalnya kan dar gitu. Ada launch controlnya, terus kemarin waktunya juga berapa pas pakai Waktunya ada, ban standar. Pakai ban standar berapa? Ban kan kita nyari grip ya, makanya kemarin kita ganti ban ya. Ganti ban sama ganti knalpot. Kita maksimalin buat 15 kecil, ternyata alhamdulillah dapat 15 kecil. Yeay. Dengan mesin standar. Mas Daniel ada yang mau ditanya nggak soal KBS? Tanya dong, tanya kita dong, enggak ya? Kalau konsumsi bensin belum? Konsumsi bensin. Kira-kira tapi masih sosok kayak Agak standar bingung lah sih. ya. Iya, masih kayak ya bingung sih. Kalau konsumsi bensin masih kayak standar sih. Masih dibilang irit tergantung kaki.
Ya kalau di jalannya nakal, pol terus ya. Tergantung sekolahnya kaki sih kalau itu. Tapi overall mobilnya juga terus bukannya berarti boros sih. Nggak boros sih kalau menurut aku. Enggak, kalau pemakaiannya normal biasa, walaupun kenceng tapi yang penting pedal gasnya jangan pol, jangan ini. Nah itu mau irit, dijamin irit. Si Craftsman ini apa ya, turbo kit di sini nggak cuma buat Brio, masih Iya. ada buat mobil lain juga ya. Iya, Jadi nggak cuma Brio doang. Race ada juga, Ada juga. Jimny, Race dan lain-lain. Ya. Alangkah baiknya buat yang penasaran langsung aja tanya-tanya ke Bapak ini. Oke, segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe Engine Plus TV. Bye-bye.